Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang Bu Putri dan juga Pak Bagus selaku dosen pengampu kami. Perkenalkan kami dari kelompok 3, Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai hak paten. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dika Deogas Nugroho dengan NIM 11.123.1219. Perkenalkan, nama saya Chaira Najwa Iza dengan NIM 11.123.120 di 124. Perkenalkan, nama saya Yulida Alberta dengan NIM 11.00.23.140.828. Perkenalkan, nama saya Masya Magdalena Namedia dengan NIM 11.00.123.140.114. Perkenalkan, nama saya Jessica Tania dengan NIM 11.00.141.123.128. Dan saya Diana Indrita dengan NIM 11.00.123.130.3. Nah, yang pertama adalah mengenai sejarah singkat dari hak paten. Hak paten muncul pertama kali pada era Yunani kuno, di mana konsep awal hak eksklusif ditemukan di kota Sybaris pada abad ke-6 sebelum Masehi, di mana koki yang menciptakan resep baru mendapatkan hak eksklusif selama 1 tahun. Gagasan ini menyerupai prinsip paten modern, di mana memberikan perlindungan penemuan dan juga insentif inovasi. Kemudian di era Italia Renaissance, pada tahun 1416, Sir Franciscus Petri menerima paten selama 50 tahun dari Venesia untuk mesin pengolah bol yang telah dibuatnya. Kemudian pada tahun 1421, Filippo Brunelleschi diberi hak eksklusif selama 3 tahun atas desain kapal Il Bandolon yang telah dibuatnya, di mana hak paten ini dilihat sebagai cara melindungi buah kejeniusan dan juga mendorong keterbukaan inovasi. Kemudian di Venesia, Senat di Venesia memasangkan sistem hukum paten formal yang menjadikan dasar sistem paten modern, di mana memberikan hak eksklusif, mengungkapkan inovasi dan juga transfer teknologi. Contoh, rahasia kaca Venesia dijaga dan disebarkan melalui pemberian paten. Kemudian di Inggris pada tahun 1449, Raja Henry ke-6 mengeluarkan letters paten pertama untuk kaca patri. Kemudian pada tahun 1610 hingga 1624, paten mulai dibatasi untuk penemuan baru, sehingga muncul statute of monopolies yang mana hanya penemu asli yang berhak yang memiliki masa berlaku maksimal 14 tahun. Kemudian berlanjut di era industri, di mana pada tahun 1852 dibuat Undang-Undang Amandemen Paten yang dibentuk oleh kantor paten terpusat, di mana menyederhanakan prosedur paten. Kemudian pada tahun 1883 didirikan Comptroller General of Patents dan juga tim pemeriksa paten, sehingga pada tahun 1902 paten perlu pemeriksaan kebaruan spesifikasi sebelum diberikan. Kemudian di era modern seperti saat ini, melalui Undang-Undang tahun 1977, paten disesuaikan untuk teknologi modern seperti komputer dan juga farmasi. Kemudian paten juga terintegrasi dengan sistem internasional seperti IPO dan juga WIPO. Kemudian melalui Undang-Undang tahun 1977 juga, undang-undang tersebut menyediakan ketentuan aplikasi, penyelesaian sengketa, dan juga kerjasama paten lintas negara. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah singkat paten di Indonesia. Yang pertama, pada masa kolonial Belanda di tahun 1840-an. Pada masa kolonial Belanda, pemerintah kolonial memperkenalkan HKI di Hindia Belanda pada tahun 1844 yang menjadi tonggak awal perlindungan HKI di wilayah ini. Regulasi awal ini meliputi perlindungan hak paten, merek, dan hak cipta dengan UU Paten pertama yang diundangkan pada tahun 1910. Sistem paten yang diterapkan saat itu mengharuskan permohonan paten diajukan di kantor paten Batavia, namun pemeriksaan tetap dilakukan di Belanda sehingga prosesnya sangat terpusat. Aturan HKI yang diperkenalkan pada masa kolonial ini menjadi dasar bagi pembentukan regulasi paten di Indonesia setelah kemerdekaan, meskipun kemudian banyak disesuaikan dengan kebutuhan nasional. Lalu yang kedua, masa awal kemerdekaan pada transisi hukum paten. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menetapkan bahwa seluruh peraturan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, khusus untuk UU Paten Belanda, pemerintah Indonesia menganggapnya tidak sesuai dengan semangat dan kebutuhan bangsa yang baru merdeka, sehingga tidak diperlukan secara penuh. Sebagai solusi sementara, pada tahun 1953, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan 2 pengumuman penting. Pengumuman nomor JS 5414 untuk permohonan paten dalam negeri, lalu pengumuman nomor JG 1217 untuk permohonan paten luar negeri. Langkah ini memberikan dasar hukum nasional pertama untuk pengajuan paten di Indonesia, walaupun sifatnya masih sementara. Pada tahun 1963, Departemen Kehakiman juga mengeluarkan keputusan terkait permohonan paten sementara sambil menunggu lahirnya Undang-Undang Paten yang definitif. 3. Undang-Undang Paten pertama pada tahun 1989 yang digunakan menjadi landasan perlindungan modern. Setelah masa transisi yang panjang, Indonesia akhirnya memiliki Undang-Undang Paten pertama, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1989 yang disahkan pada 13 Oktober 1989 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Agustus 1991. UU ini mengatur tentang perlindungan invensi, hak inventor, lisensi paten, dan juga sanksi hukum bagi pelanggaran paten. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak paten di Indonesia, memberikan kepastian hukum bagi para penemu, dan juga mendorong inovasi nasional. Lalu yang keempat, perkembangan dan revisi regulasi paten. Seiring berkembangan teknologi dan kebutuhan industri, regulasi paten di Indonesia terus diperbarui. Pada tahun 1997, UU Nomor 13 Tahun 1997 memperpanjang masa perlindungan paten dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi serta keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional seperti TRIPS. Pada 2001, UU Nomor 14 Tahun 2001 memperjelas aspek-aspek yang belum diatur dalam undang-undang sebelumnya, seperti definisi inventor dan pemegang paten.
pada 2016, UU Nomor 13 Tahun 2016 memperkenalkan sistem pendaftaran digital dan penyempurnaan perlindungan hukum untuk mendorong inovasi nasional. Yang kelima, modernisasi sistem paten. Digitalisasi dan efisiensi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan modernisasi sistem paten, termasuk digitalisasi proses permohonan, pelacakan, dan pencatatan paten. Implementasi teknologi digital dan kecerdasan buatan, atau yang biasa kita sebut sebagai AI, membuat proses permohonan paten menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan invensi nasional yang terlindungi secara hukum dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari paten serta dasar hukum dari paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi dengan jangka waktu tertentu. Inventor adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan penemuan, sedangkan invensi adalah hasil dari temuannya. Dasar hukum dari paten yang pertama ada TRIPS atau perjanjian yang mengatur kekayaan intelektual di bidang perdagangan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, serta undang-undang ini didukung oleh Permenkumham Nomor 13 Tahun 2021. Yang akan kita bahas adalah mengenai konvensi-konvensi yang mengatur mengenai paten, di mana ada beberapa konvensi yang mengatur mengenai paten. Yang pertama adalah Konvensi Paris di tahun 1883, yang mana perjanjian internasional pertama soal perlindungan paten, merek dagang, dan juga desain industri, serta lain-lain. Di mana dalam konvensi ini menganut prinsip hak prioritas, yaitu pengajuan di negara asal bisa diakui di negara lain selama 12 bulan untuk paten. Kemudian, konvensi ini juga menganut asas perlakuan nasional, di mana negara anggota itu wajib memperlakukan warga negara lain seperti warga negaranya sendiri. Konvensi ini diikuti oleh lebih dari 170 negara. Yang kedua adalah Konvensi PAN Amerika di tahun 1929, di mana konvensi ini berfokus pada perlindungan merek dagang, nama dagang, dan indikasi asal barang di negara Amerika. Perlindungan yang diberikan itu jika merek telah dikenal sebelumnya di kawasan, di mana dalam konvensi ini, anggota dapat mengajukan persyaratan khusus tanpa konsensus. Selanjutnya adalah Konvensi Paten Eropa atau EPC di tahun 1973, di mana konvensi ini membentuk European Patent Office atau EPO, yang mana satu permohonan itu berlaku hingga 44 negara anggota EPC. Di paten ini juga merupakan kumpulan hak paten nasional yang bisa ditegakkan atau dibatalkan secara terpisah. Tujuan dari konvensi ini adalah menyederhanakan dan harmonisasi pengajuan paten di Eropa. Yang terakhir adalah TRIPS oleh WTO di tahun 1994, di mana konvensi ini merupakan bagian dari sistem perdagangan internasional WTO yang menetapkan standar minimum perlindungan kekayaan intelektual di seluruh negara anggota. Di mana durasi paten minimum adalah 20 tahun, yang mana konvensi ini mengadopsi prinsip Konvensi Paris ditambah memperluas cakupan perlindungan dan penegakan hukum. Pembahasan selanjutnya adalah prinsip umum dari paten serta syarat pemberian paten. Prinsip umum dari paten sama dengan prinsip hak kekayaan intelektual, di mana harus ada prinsip kebaruan yang memiliki arti semua apapun yang dimohonkan perlindungan kekayaan intelektualnya haruslah mempunyai kebaruan dari penemuan sebelumnya. Terdapat pula asas first to file, di mana siapa yang mendaftar pertama, maka dialah yang mendapat hak tersebut. Adapun syarat pemberian paten, yang pertama, invensi yang baru, yang berarti tidak sama dengan sebelumnya. Lalu yang kedua, invensi mengandung langkah inventif. Dan yang terakhir adalah, invensi dapat diterapkan dalam industri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subjek paten. Subjek paten sendiri merupakan pihak yang dapat memperoleh hak paten dan mengajukan permohonan paten, yaitu yang pertama ada inventor atau penemu, yaitu orang yang secara langsung menghasilkan invensi dalam bidang teknologi. Lalu yang kedua ada pemegang hak paten, bisa berupa perorangan, badan hukum, atau lembaga yang memperoleh hak dari penemu, baik melalui perjanjian, peralihan hak, atau pewarisan atau hibah. Lalu yang ketiga ada pemberi kerja, pihak yang menugaskan penemuan, yaitu jika invensi ditemukan dalam hubungan kerja atau tugas, maka hak paten berada pada pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain. Berikutnya ada objek paten. Objek paten sendiri merupakan invensi penemuan di bidang teknologi yang memenuhi syarat. Untuk paten biasa, invensi harus bersifat baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Lalu untuk paten sederhana, invensi berupa produk atau alat baru yang berwujud, memiliki fungsi praktis karena bentuk konfigurasi atau komponennya, dan tidak berupa metode atau proses yang tidak tampak. Lalu ada contoh objek paten, mesin atau alat baru misalnya pemipil jagung, alat pemotong rumput, lalu ada formula kimia baru, produk teknologi digital misalnya perangkat sensor baru, dan invasi teknik manufaktur. Yang tidak dapat dipatenkan itu teori ilmiah atau metode matematis, skema atau metode mental, bisnis atau permainan, program komputer seperti ide semata tanpa efek teknis, penemuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas atau keterlibatan umum. Selanjutnya ada jenis-jenis paten. Yang pertama ada paten biasa. Memenuhi syarat penemuan yang dipatenkan yaitu kebaruan, langkah inventif, dapat diterapkan dalam industri, dan biasanya melalui proses riset dan pengembangan yang intensif. Lalu selanjutnya ada paten sederhana, yaitu diberikan terhadap penemuan berupa produk atau alat baru, harus memiliki nilai kegunaan praktis. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Paten, hanya diberikan untuk invensi yang berwujud, harus lebih praktis dibanding invensi sebelumnya, dan tidak berlaku untuk invensi yang tidak kasat mata.
Selanjutnya adalah jangka waktu perlindungan paten. Jangka waktu perlindungan paten di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila paten biasa diberikan perlindungan selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Dan yang kedua, apabila paten sederhana, maka diberikan perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, masa perlindungan paten tidak dapat diperpanjang dan hak paten akan menjadi milik publik atau public domain, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat luas tanpa izin dari pemegang paten. Selanjutnya adalah prosedur pendaftaran paten, di mana terdapat beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengajuan permohonan, yaitu dengan mengisi formulir permohonan paten, lengkap dengan data inventor, pemohon, dan juga dokumen spesifikasi paten. Kemudian, permohonan dapat diajukan secara langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau melalui aplikasi online. Jika menggunakan konsultan HKI, maka surat kuasa harus dilampirkan. Tahap yang kedua adalah pemeriksaan formalitas atau administratif, di mana pemeriksaan kelengkapan dokumen itu dilakukan dalam waktu sekitar 14 hari, dan jika dokumen tidak lengkap, maka pemohon diberi waktu 3-6 bulan untuk melengkapi. Dan apabila jika tidak dilengkapi, maka permohonan dapat ditarik kembali atau dihentikan. Lalu tahap yang ketiga adalah masa tunggu, di mana permohonan yang lengkap akan masuk ke masa tunggu yaitu selama 18 bulan sebelum diumumkan ke publik. Masa tunggu ini memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan atau perubahan permohonan jika diperlukan. Tahap keempat adalah publikasi, di mana setelah masa tunggu, maka permohonan diumumkan selama 6 bulan. Tahap ini memungkinkan pihak lain mengajukan keberatan jika ada yang merasa dirugikan. Tahap kelima yaitu pemeriksaan substantif, di mana pemeriksaan mendalam oleh DJKI untuk menilai apakah invensi memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, dan penerapan industri. Yang mana proses ini dapat berlangsung hingga maksimal 30 bulan. Dan jika permohonan memenuhi syarat paten, akan disetujui, jika tidak dapat ditolak. Tahap yang keenam adalah penerbitan sertifikat paten. Setelah disetujui, DJKI akan menerbitkan sertifikat paten dalam waktu 2-3 bulan. Sertifikat ini memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten atas invensinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengalihan hak paten. Pengalihan hak paten adalah tindakan pemindahan hak yang terkait dengan paten dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Kemudian, hak paten ini dapat dipindahkan sepenuhnya atau sebagian dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama, alasan pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, permohonan pengalihan hak paten ini harus memenuhi beberapa syarat yang tercantum dalam PP nomor 46 tahun 2020, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah membayar biaya permohonan pencatatan pengalihan paten, yang kedua membayar biaya tahunan atas paten, dan yang ketiga adalah melengkapi dokumen permohonan pencatatan pengalihan paten, dan yang terakhir adalah melampirkan surat pernyataan bahwa dokumen yang diserahkan sesuai dengan aslinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara pengalihan hak paten. Pengalihan hak paten dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, pemohon mengajukan permohonan pencatatan pengalihan paten kepada DJKI Kemenkumham secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan cara mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sesuai dengan cara peralihan patennya. Lalu, pengajuan ini dapat dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik. Apabila pemohon tidak berada di wilayah Indonesia, maka permohonannya dapat diajukan melalui kuasanya yang berkedudukan di Indonesia. Sedangkan bagi pemohon yang berkedudukan di Indonesia, maka ia dapat mengajukan permohonan atas namanya sendiri atau dapat juga diwakili oleh kuasanya. Setelah mengajukan permohonan, DJKI akan melakukan pengecekan kelengkapan permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja. Jika persyaratan paten yang diajukan oleh pemohon belum lengkap, maka DJKI akan memberikan kesempatan untuk melengkapi maksimal 60 hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan. Dan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan, pemohon atau kuasanya tidak kunjung melengkapi persyaratan, maka permohonan pencatatan pengalihan paten dianggap ditarik kembali. Sedangkan, bagi permohonan yang dinyatakan lengkap, DJKI akan melakukan pencatatan pengalihan paten maksimal 14 hari kerja terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi. Kemudian, langkah yang terakhir adalah DJKI akan melakukan pengumuman dalam media elektronik dan atau media non-elektronik, serta memberitahukan pencatatan pengalihan paten tersebut kepada pemohon atau kuasanya maksimal 30 hari kerja sejak pencatatan pengalihan paten dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pelanggaran hak paten. Pelanggaran hak paten adalah tindakan seseorang yang tanpa izin dari pemegang paten membuat, menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, atau mengimpor produk yang telah dipatenkan. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam melanggar paten ini telah dicantumkan dalam pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat produk atau proses tanpa izin dari pemegang paten. Yang kedua, menggunakan produk atau proses tanpa izin dari pemegang paten. Dan yang ketiga, menjual produk atau proses tanpa izin dari pemegang paten. Yang keempat, mengimpor produk tanpa izin pemegang paten. Yang kelima, menyewakan produk atau proses tanpa izin dari pemegang paten. Yang keenam, menyerahkan produk atau proses tanpa izin dari pemegang paten. Yang ketujuh, menyediakan produk atau proses untuk dijual tanpa izin dari pemegang paten. Yang kedelapan, menyediakan produk atau proses
untuk disewakan tanpa izin dari pemegang paten. Yang ke-9, menyediakan produk atau proses untuk diserahkan tanpa izin dari pemegang paten. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi